Silakan Big siapa nih? Bang Tatoy-nya siapa ya namanya ini? Halo? Halo, Hmm. selamat malam. Ya malam Pak, ada yang mau ditanyakan Pak? Eh, saya mau nanya pendapatnya kamu Tentang apa itu? tentang kalau sekarang ini kan lagi sering kita lihat debat lintas agama. Oke, lalu? Bagaimana tanggapan kamu terhadap debat tersebut? Ya, debat lintas agama nggak masalah. Debat itu kalau di dalam definisi debat itu kan mempertahankan argumen. Ya, kalau di dalam debat yang memang benar-benar debat ya Ya, silahkan. Tapi kalau caci memaki ya jangan, nggak boleh. Tuhan juga larang kok. Nggak boleh caci memaki. Tapi nah, berdebat tuh boleh sebagai tanda kita itu konsisten mempertahankan dan mempertanggungjawabkan iman. Debat silakan debat. Debat itu kan metode. Tapi kalau caci maki ya jangan. Nggak boleh. Ya, gitu ya apa si Pak siapa tadi? nah selama ini kan Kak Hmm, kenapa itu? yang saya perhatikan akhir-akhir ini ya, yang kalau saya pribadi ya saya cukup mengapresiasi wawasan kekristenannya apologetnya Kristen gitu kan. Tapi yang saya lihat lawan berdebatnya itu orang-orang bebal semua. Bebal yang nggak pernah mendengarkan apa yang kita sampaikan gitu. Ya, makanya Pak berdoalah agar Gimana mereka menurut kakak itu? nggak perlu gimana-gimana, doakan aja mereka biar batunya itu yang membenturkan mereka, biar mereka sadar. Kita mau buat apa? Titus 3 ayat 10. Seorang bidat yang kamu nasihati satu dua kali tinggalkanlah dia. Mereka udah berkali-kali dikasih tahu ya nggak mau tetap ya udah. Tunggu aja batu itu yang membenturkan dirinya sendiri. Itu aja. Jadi doakanlah ya. Oke? Oke, amin, shalom. Iya, Shalom. shalom. Iya. Memang kalau ada berurusan dengan batu tuh susah, Pak. Silakan Yanshe. Halo, selamat malam. Silakan Yanto. Yanto siapa nih? Yanto Jaki. Saya mau nanya, Oh iya, memang mau tanya, Pak. saya, saya pernah mengaku tidak kenal Yesus. Gimana itu menurut Siapa menurut kakak? mengaku? Saya kepada orang Wah, kenapa kamu bilang kamu gak kenal Yesus, Pak? Kamu Kristen, Pak? Kristen. Waduh, waduh. Kenapa itu, Pak? Kenapa bilang gak kenal Yesus? Gara-gara saya ingin jangan lihat TikTok bertengkar gitu lah maksudnya soal debat Kayak agama. mana ya? Oh, maksudnya kayak mana? Jangan lihat TikTok bertengkar. Maksudnya? Iya, kan banyak Kurang kurang TikTok paham ini aku. bertengkar. Hmm? Hmm? Lanjutkan lah, lanjutkan. Kayak mana? Jadi saya ngaku HTS gitu, Bapak apa? Maaf. mengaku ateis. Oh, mengaku ateis. Oh ya, oke. Lalu Terus mencela Tuhan juga. mencela. Iya, Waduh, udah tidak mencela. mengakui gimana? Lah, oke. Lalu sekarang perasaan Bapak gimana? Ada rasa ketakutan. Rasa ketakutan. Terus hanya ketakutan aja yang ada? Ya ada rasa ketakutan lah, kayak saya bawa mobil, rasa kayak bakalan apa gitu. Selain itu nggak ada. Bapak rasakan yang lain. Apa gitu yang perlu Bapak lakukan setelah melakukan itu? Bapak nggak terpikir? Hmm? Sorry gimana? Bapak nggak terpikir Tidak apa yang ada, cuma Bapak. rasa itu aja. Oh, jadi Bapak nggak terpikir apa yang Bapak harus lakukan setelah melakukan kesalahan itu? Tahu saya minta ampun.
minta ampun kan? Udah minta ampun? Belum. Kenapa belum minta ampun? Minta Dan ampun. juga saya jarang ke gereja loh, serius. Nah, kalau jarang ke gereja, maka mulai sekarang rajin ke gereja. Minta ampun sama Sinyal Tuhan. saya jelek, maaf Kak. Iya, ya. Jadi kalau Bapak jarang ke gereja, mulai sekarang harus rajin ke gereja. Dengar ya? Dengar kan? Halo? Apa tiba-tiba langsung hilang jaringannya? Masalah kayak gini langsung hilang. Tadi nggak hilang, kok jadi hilang? Iya, 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 Ah, iya, berarti sekarang harus apa tadi? iya dengar. Sekarang harus apa tadi? Harus ke gereja. Ke gereja. Ya, lalu minta ampun Minta sama ampun sama ke Tuhan. gereja. Betul. Bapak harus niatkan dong minta ampun. Bapak tahu itu salah, Bapak minta ampun sama Tuhan. Bapak minta maaf sama Tuhan. Aduh Tuhan, aku tuh nggak berniat begitu. Ya, kamu minta ampun sama Tuhan. Kamu akui kamu berdosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ia adalah setia dan adil. Jikalau kamu mengaku dosamu, ia akan menyucikan kamu dari pelanggaranmu. Ya, jadi akui dosamu, Pak. Jangan gengsi sama Tuhan. Ya, kita ini bukan siapa-siapa. Nggak usah sok-sokan gengsi-gengsi. Ya, jangan makan tuh gengsi. Menghadap Tuhan kok gengsi. Nggak boleh gitu. Iya. Ya, datang ke gereja, jangan malu-malu. Iya. Datang ke gereja, beribadah bersama dengan orang lain. Ya, terima perjamuan kudus, mengakui dosa. Berdoa sama Tuhan, akui dosamu. Jangan gengsi-gengsi. Ya. Atau jangankan orang-orang Oke, Tuhan. siap. Oke. Ya, jangan karena bapak laki-laki lu ada orang-orang bilang, alah cupu banget ke gereja laki-laki, lebih baik di kedai tuak atau lebih baik di sini. Jangan ikuti itu, hantu itu. Ya, yang begitu tuh, suara-suara yang begitu tuh hantu. Hantu itu bisa pakai orang-orang, Pak, ngomong begitu ya. Jadi mulai sekarang datang ke gereja, sekali seminggu yang kita ke gereja, enggak yang tiap hari. Masa nggak mau? Sekali seminggu loh kita ke gereja. Ya kan? Jadi mulai sekarang ke gereja ya, ikuti. Bapak udah berkeluarga, mohon maaf? Belum. Belum. Nah, kalau belum berkeluarga ke gereja lah. Cari Tuhan di sana ya. Siapa tahu nanti Tuhan kasih nanti pendamping buat Bapak dari gereja, kan kita nggak tahu. Nah, gitu. Ke gereja baru minta ampun sama Tuhan, akui dosa dan kesalahan, baru nanti kamu akan diampuni gitu. Jangan malah menjauh dari Tuhan, Pak. Nggak boleh. Nanti Anda makin rusak, ya. Oke, Kita ya, siap. Pak. Makasih Kak. Ya, semangat Iya, ya. makasih ya. Jadi Iya, setelah iya, Bapak oke, makasih. setelah Bapak turun dari sini, Bapak berdoa, ya. Minta ampun sama Tuhan ya. Oke. Ya, oke. Oke, siap. Makasih. Oke, God bless ya. Semangat, Pak. Gitu. Jadi jangan malu-malu ya. Ada orang ini berdoa sama tembung gengsi. Kok makanlah gengsimu itu. Tuhan aku gengsi. Kok bisa sama Tuhan yang gengsi? Nggak boleh lah itu. Tuhan itu loh. Nggak ada memandang. Kita memang hina. Kita ini semua hina. Mau ada mobilmu 10 di rumahmu, kamu tetap hina di hadapan Tuhan. Kita tetap hina di hadapan Tuhan. Jadi nggak usah lah gengsi-gengsi. Duh, pikir udah apa kali kita ini. Nggak ada artinya kita sebenarnya ya. Kita ini nggak ada artinya. Karena kita udah kotor di dalam dosa. Lalu di dalam keberdosaan kita gengsi-gengsi begitu, bah. Rusaklah dunia persilatan ya kan. Gengsi-gengsi. Sama Tuhan aja gengsi. Gak boleh gitu. Silakan Trina. Hai Kak Elia. Ayo, silakan, selamat malam. Gini Kak, kebetulan kan aku gereja lokal, pacaran sama yang dari gereja pengajaran. Maksudnya gimana tuh? Lokal pengajaran apa? Emang lokal nggak ada pengajaran? Gereja KBP kan Maradat nih. Pacar aku dari pengajaran yang nggak Maradat.
Jadi pergumulan sekarang nanti ke depannya hubungan kami menikahnya pakai adat atau tidak. Dan saat ini aku masih belajar sudut pandang mereka yang pengajaran ini tidak meradat ini. Kenapa mereka tidak meradat? Aku lagi belajar dalam hal apa mereka membenarkan itu, dan sudut pandang kami yang dianggap salah, aku sedang mempelajari kenapa mereka menganggap itu salah. Jadi bagaimana pendapat Kak Elia tentang itu, maksudku? Ya, kalau kamu mau beradat ya lakukanlah bagi dirimu sendiri. Kalau nggak lakukan adat, mereka larang-larang itu ya, itu nggak ada urusannya sebenarnya. Mau beradat mau nggak, pokoknya prinsip yang tadi saya katakan itu, bahwa firman Tuhan tetap yang harus dijunjung tinggi. Masalah mereka bilang, oh ada ini begini, ya itu kan tafsir mereka. Mereka yang repot dengan itu. Kalau saya, orang yang melarang-larang adat itu, saya bilang, saya berani kata itu orang nggak belajar. Saya berani katakan itu. Karena nggak ngerti adat itu apa, firman Tuhan itu apa, mana yang perlu dijunjung tinggi. Mengapa adat itu adalah kendaraan penginjilan loh. Tanpa adat, gimana kamu menjangkau orang yang beradat? Nah, ini nggak dimengerti oleh orang-orang yang udah merasa oh si paling yang dari surga ya kan, surga itu begini ya. Oh, tidak ada begini, tidak ada begini. Dia itu idealis tapi tidak realistis dengan dunia ini. Nah, dia jadi merasa bahwa yang di surga, padahal dia nggak pernah ke surga. Yang di surga itu harus diterapkan di bumi ini. Nah, jadi dia merasa, wah surga itu kan semua dunia, berarti nggak perlu ada adat. Lalu di dunia ini nggak perlu ada adat, semua adat ditolak-tolak. Nah itulah, itu kan tafsir. Penambahan-penambahan pada hal-hal yang sebenarnya salah untuk dilakukan. Jadi orang-orang yang anti adat itu, saya harus katakan orang-orang nggak belajar. Karena mereka mengeneralisasikan semua adat. Ya, jadi mengikuti tafsir menurut pikiran mereka sendiri tanpa mempertanyakan terlebih dahulu apa esensinya. Yang dengan demikian, maka Tuhan Yesus pun berdosa menurut mereka ketika menghadiri pesta adat di Kana. Nah, ini kadang nggak dipertimbangkan dengan hati-hati. Ya, jadi ya, kalau kamu mau beradat ya silahkanlah beradat kalau mau kawin. Kalau nggak beradat pun ya kau pertimbangkanlah, terserahmu lah. Kalau saya nggak bingung dengan itu. Ya, saya mau adat, kawin-kawin saya ya mau adat lah. Mau mereka salah sangka kayak apa segala macam, kita bisa bersalah di hadapan manusia. Tapi hati kita tuh hanya Tuhan yang tahu. Kita menginjili saja, Tuhan Yesus menginjili saja, itu disalah persepsikan oleh orang yang gak suka dia loh. Apalagi kita. Berarti Jadi kalau dengar dulu. Jadi kalau kamu hanya memikirkan pandangan orang lain segala macam, kalau orang-orang dari surga yang kayak gitu masih mending. Ini orang-orang yang masih di dunia yang masih punya kepentingan masing-masing. Ya tak? Oh, enggak boleh, ini enggak boleh. Demi kepuasan dirinya sendiri, dia kekang orang lain apa segala macam. Alah, udah basi gitu kan. Jadi silahkanlah, kalau mau beradat silahkan, nggak beradat pun terserah. Beradat nggak masalah, nggak beradat juga nggak masalah, nggak dilarang kok, ya. Gitu. Tapi kamu yang tahu pertimbangannya, kalau beradat sejauh mana relasi kami akan begini-begini. Tapi kalau nggak beradat apa konsekuensinya? Itu urusanmu. Saya nggak tahu masalah itu. Tapi bagaimanapun nama Kristus tetap di atas segala sesuatu. Gitu ya. Siapa namamu? Rina ya. Makasih ya. Oke, kita lanjut ya. Pusing-pusing dengan adat. Kenapa ada orang anti adat? Padahal hukum adat tuh ada loh. Ngerti lah kok orang anti adat ini. Bahkan Kristus pun lahir di dalam adat Yahudi. Kalau dia tanpa adat, maka jangan panggil Yesus dari Yehuda. Ya, panggillah dia Yesus dari hatiku. Idealis dan tidak realistis. Ya kan? Jangan panggil Yesus dari Yehuda, panggillah Yesus dari hatiku.
Ada aja orang-orang ya. Harus punya cara lah untuk memilah mana yang bisa di generalisasi, ada yang tidak, ada yang apa kan gitu sih. Banyak banget yang mau naik ini. 100 orang. Shalom Kak. Silakan flow room, silakan. Saya mau tanya Kak, menurut pendapat Kakak, bagaimana pendapat Kakak mengapa doa atau permohonan kita masih belum kita terima? Padahal dalam ayat Alkitab, saya juga nggak tahu persis ya ayat Alkitabnya di mana, ada yang mengatakan mintalah maka engkau akan diberikan. Mohon pencerahannya Kak. Terima kasih. Mintalah maka kamu akan diberikan. Ketuklah maka kamu akan dibukakan. Carilah maka kamu akan Patkan. Nah, orang-orang seperti itu orang-orang yang bagaimana dulu? Misalnya Tuhan, saya mau kekuatan. Ya kamu harus siap sedia kalau Tuhan bawa kamu ke lembah kelam. Itu Tuhan jawab doamu. Karena di dalam kekelaman itu kamu dikuatkan. Tuhan itu tidak seperti boneka strombolin kita dibuatnya. Kamu minta apa langsung ada. Seperti 5 roti 2 ikan ya kan. 5 roti 2 ikan. Nggak begitu. Tuhan berikan saya sukacita. Kamu pasti diperhadapkan dengan hal-hal yang berduka. Kenapa? Agar alasanmu untuk bersukacita hanyalah Tuhan. Kamu minta kekuatan, harus siap sedia diuji di dalam kelemahan agar kamu menjadi kuat. Karena ketika emas itu diminta untuk semakin murni, maka dia harus semakin dibakar. Nah, jadi mindset tuh dirubah, pola sudut pandang tuh dirubah. Cara Tuhan itu bekerja, itu tidak seperti cara manusia bekerja. Tuhan berikanlah aku kelulusan begini, lalu plus lulus begitu aja. Gak begitu cara Tuhan. Tuhan akan gagalkan kamu dulu. Dia akan membawa kamu kepada apa yang agar di dalam proses itu kamu dihajar, kamu ditegur, dan kamu dibentuk kerendahan hatimu agar kamu berserah kepada Dia. Dan ketika kamu lulus uji, sama seperti Ayub yang lulus uji, maka Tuhan menambahkan berkali-kali lipat. Itu tak kesulitan bagi Dia. Apalah sulitnya Tuhan untuk menambahkan apapun yang Dia mau dalam hidupmu? Nggak ada. Tapi tergantung kamu. Kamu setia nggak sama Dia? Kalau kamu dikit-dikit kayak orang Israel, apa-apa bersungut-sungut, Tuhan marah lah. Dihukumnya nggak boleh masuk. Hanya yang ini yang masuk. Tuh kalau bersungut-sungut ya begitu. Jadi jangan bilang Tuhan nggak menjawab. Tuhan menjawab semua doa. Jawaban Tuhan itu ya, tidak, belum. Tapi Tuhan tidak mengabulkan semua doa. Ketika Tuhan saya minta, Tuhan berikanlah saya pacar Tuhan. Ketika saya tidak dapat pacar, Tuhan dalam 2 minggu ini berikanlah saya pacar. Dan dalam 2 minggu ini saya tidak mendapat pacar. Artinya Tuhan menjawabnya dengan kata tidak. Itu jawaban, tapi tidak terkabul. Atau bilang, Tuhan berikanlah aku ikan goreng Tuhan hari ini. Lalu ada ikan goreng, Tuhan menjawab iya dan mengabulkan doa saya. Jawaban Tuhan itu nggak selalu ya, iya, tidak, belum, tunggu dulu. Dan cara Tuhan, kan Tuhan berkata, jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Makanya mari coba pandang Tuhan menurut sahabatnya. Jangan pandang Dia menurut lawannya. Kalau menurut lawannya apa-apa disalahkan, apa-apa dipertanyakan, apa-apa bersungut-sungut, apa-apa merepet, apa-apa mengeluh, apa-apa ini. Tuhan berikan aku kekuatan. Jadikanlah aku pribadi yang kuat. Jadikanlah aku pribadi yang strong. Ketika kamu diperhadapkan pada situasi di mana kamu perlu diuji agar menjadi kuat, kamu marah-marah sama Tuhan. Padahal kamu diizinkan di dalam itu agar kamu dikuatkan. Tapi kamu malah marah. Kamu malah merengek-rengek. Kamu malah bersungut-sungut. Kamu yang minta kuat.
Tuhan, berikan aku hati yang suci, berikan aku hati yang rendah hati, berikan aku hati yang baik. Tuhan hadapkan kamu dengan cacian makian. Tuhan hadapkan kamu dengan ketidakadilan. Kamu malah bersungut-sungut. Padahal di dalam itulah kerendahan hatimu diuji dan didapatkan. Jadi itu tergantung bagaimana cara kita memandang Allah. Jadi jangan pandang Allah itu seperti kamu memandang teman kampusmu. Enggak. Karena He knows apa yang kamu nggak tahu. Dia tahu di depan sana apa yang kamu nggak tahu. Jadi percayalah sama dia, percaya dong. Kalau dia tahu itu buruk bagimu dan ketika Tuhan tidak mengabulkan apa yang kamu minta, harusnya kamu bersyukur. Karena dia tahu apa yang di depan. Kalau dia izinkan itu, kamu kena, kamu marah juga kan sama dia. Jadi mana dikabulkan marah, nggak dikabulkan marah. Jadi urusan kita marah-marah aja sama Tuhan terus. Nggak boleh gitu. Ya, jadi ubah. Sudut pandang tuh dirubah. Melihat dia tuh ubah. Cara melihatnya tuh ubah. Ya. Baik, makasih Kak penjelasannya. Saya mau tanya lagi satu lagi nih Kak. Dalam berdoa, adakah Kak yang harus kita perhatikan dalam kita berkomunikasi dengan Tuhan? Karena saya merasa kalau berdoa agak bertele-tele Kak. Terima kasih. Doa yang bertele-tele itu adalah doa yang tanpa arti. Doa panjang itu boleh, panjang banget boleh. Tapi jangan diulang-ulang. Jangan tidak ada makna, tidak berguna, tidak berguna dalam pengertian kata-kata yang sia-sia. Panjang doa tuh boleh, tapi jangan sia-sia. Nah, bagaimana cara kita berdoa kepada Tuhan? Mintalah kepada Kristus di dalam nama Yesus. Itu yang perlu kamu lakukan. Karena Tuhan Yesus adalah pengantara kamu, imam besar agungmu yang memerantarai kamu dengan Allah. Jadi apa yang harus kamu perhatikan? Ya, rendahkanlah hatimu, bawalah dirimu kepada Bapa di dalam nama Yesus. Gitu, ya. Makasih Kak. Oke, ya kita lanjut ya. Gitu ya poinnya ya. Jadi silakan Mutia. Kakak izin bertanya, Ya, aku kan masih belajar tentang Kristen. Puji Tuhan aku udah masuk Kristen. Terus aku masih penasaran tentang tata cara memakamkan jenazah menurut Alkitab. nggak ada tata caranya menguburkan kakinya dulu, yang masuk kepalanya dulu, apanya nggak ada. Orang mati udah mati, kubur, tempatkan langsung. Mau gimana pun itu terserah. Ya, karena itu tubuhnya itu harus binasa untuk mendapatkan tubuh yang tidak dapat binasa. Itu nanti pada hari kebangkitan. Jadi nggak ada cara-caranya kepalanya dulu lalu tangannya dilipat begini segala macam tuh udah ada. Ya, udah dia mati udah selesai. Rohnya ke Firdaus, nanti hari kebangkitan dia akan dibangkitkan. Bukan tubuhnya itu yang dibuat, tapi tubuh yang baru nanti akan dia pakai. Ya. Mimpinya aku tuh menjurusnya ke Katolik, Kak. Itu aku kan nggak ngerti awalnya kan, karena aku kayak ada di tempat seperti asrama gitu, nuansa putih-putih dan ketemu Bunda Maria. Habis itu dia bilang ke aku pondasinya kuat. Sudah, habis itu hilang. Terus nggak lama lagi aku berdoa di Jakarta kemarin bulan Maret, dapat mimpi lagi. Aku minta petunjuk. Ini cuma mimpi biasa apa kayak gimana, soalnya banyak pergumulan dari aku SMA sampai sekarang. Cuman suara itu bener-bener bikin aku merinding sampai sekarang. Tuhan Yesus sudah gitu kenceng, makanya aku udah mulai kuat dengan imanku yang sekarang. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Tetap bertumbuh dan berkembang dalam iman ya. Jangan lepaskan ya, karena kamu sudah kecap kasih karunia ya. Thank you, Kak. Iya, God bless. Silakan Energen. Halo. Selamat malam, Pak. Nah, kayak biasa nih artis dari Korea ya. Halo, Bapak artis, Bapak selebgram. Udah kita minta dia membuka mute-nya, nggak mau. Oke lah. Memang ini artis mahal mungkin ya, tarifnya ya.
mahal sekali. Jadi tidak mau berbicara dengan kita yang kaleng-kaleng. Jadi kalau memang nggak mau bicara ya udahlah, turunlah ya. Saya harus turunkan. Itu udah nggak mau ngomong deh, ya udahlah. Kalau nggak mau ngomong. Siapa ini? Nah, begini juga lama-lama kali ya. Ya, silakan Felix. Selamat malam. Elia, selamat malam. Ya, malam Pak. Saya mau tanyakan Pak. Suaranya nggak jelas. Tolong diperbaiki Pak. Kenapa itu suaranya? Kayak di dalam air. Udah jelas belum? Kurang. Enggak ada yang perlu ditanyain tentang agama, semua agama sama kok, semua agama baik. Oke, ya udah, Tuhan berkati ya. Kita kenalan aja, ngobrol biasa. Udahlah, nggak usah kenalan, nggak usah di sini tempat kenalan. Kapan kita kenalan? Sekarang lagi belajar dulu, nggak usah kenalan. Udahlah, pokoknya Bapak Kristen, orang percaya selamat ya, nggak perlu kenal. Silakan Andrew. Astaga Elia. Bapaknya tadi lucu sekali. Sorry. Mau tanya. Kedengaran? Ada? Apa? Oh iya. Sorry Elia, mau tanya tentang Tritunggal. Seringkali kita kan ditanya Tuhan, sorry aku tanya soalnya aku di bagian yang memang kayak ya aku Kristen tapi aku mau jelasinnya susah gitu loh, kayak kok Tritunggal berarti Tuhan kalian 3 dong. Aku bilang enggak, itu dia kayak seperti pendeta Gil bilang, dia menyalurkan 3 kuasanya dalam 3 itu. Mana ada tim menyalurkan 3 kuasa? Aku tambah-tambah itu. Nah itu makanya masih payah ini. Gimana dia? Ajarin dulu dong. Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah yang esa. Ya, kebagaimanaan Allah yang esa, bahwa Allah yang esa adalah Sang Bapa bersama dengan firman-Nya dan Roh-Nya. Firman itulah Yesus, Roh-Nya lah Roh Kudus. Jadi Tritunggal itu tidak berurusan dengan berapa Tuhan, tapi tentang bagaimana Tuhan yang satu. Oh, ternyata Tuhan yang satu adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Yang oleh firman dia menjadikan segala sesuatu, dan oleh rohnya ia menghidupi segala sesuatu. Firman itulah Yesus, roh itulah Roh Kudus. Itu doang. Ya, jadi nanti simpelnya analoginya bagaimana? Kamu bisa gunakan matahari. Matahari itu ada satu matahari, tetapi di dalam matahari itu ada terang, ada panas, ada cahaya. Terang, ada panas, ada gas. Ya, gas itu bukan terang, bukan cahaya, tetapi ketiganya adalah matahari, tapi hanya ada satu matahari. Siap. Manusia pun begitu. Manusia, tubuh, firman atau pikiran dan juga roh. Itu ada 3, tapi tidak ada 3 manusianya, ada satu manusia. 3 realita di dalam satu hakikat. Oke. Itu Trinitas itu. Jadi kalau orang tanya, kok Tuhanmu ada 3 loh? Kan mereka membayangkan Trinitas itu ada 3 orang diikat jadi satu lalu duduk bersama-sama. Enggak gitu Trinitas itu. Itu kesalahpahaman si kami, ya, bukan iman Kristen. Iman Kristen tuh enggak ada begitu. Di dalam pengakuan iman Nisea Konstitusi itu sudah mengatakan, aku percaya kepada satu Allah, yaitu Sang Bapa. Sudah. Lalu firman-Nya Bapa, lalu rohnya Bapa. Itu saja, kita nggak percaya yang lain-lain. Oke. Ya? Siap. Ya, makasih Elia, Tuhan berkati. Ya, God bless. Kalau nggak bisa lagi ditangkap yang begitulah, lalu gimana menjelaskan lagi, saya tidak tahu. Kadang perlu yang dimaksud dengan kalau belum bisa memahami seperti
omega 3 ya. Sudah dinubuatkan bahwa akan datang anak gitu ya Kak ya. Akan datang anak apa? Anak apa? Ya Yesus Kristus itu sendiri. Lalu menurut kejadiannya mengapa Yudas ini disalahkan gitu? Mengapa Yudas ini, bukankah sebelumnya sudah dinubuatkan bahwa akan datang Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia ini dari peristiwa itu? Kenapa Yudas itu disalahkan gitu dalam kejadian itu Kak? Mengapa Yudas itu disebutkan iblis atau apa gitu? ya, Yudas memang iblis karena dia menjual Yesus itu kan bukan dengan pengetahuan bahwa Yesus harus mati untuk mengampuni dosa. Enggak, dia menjual Yesus karena rakus duit. Jadi pengkhianatan Yudas itu bukan Tuhan yang merancangkan itu. Tuhan tahu Yudas akan mengkhianati dia, tetapi bukan Tuhan yang membuat atau memaksa Yudas mengkhianati dia. Pengetahuan Tuhan tidak menjadi dasar penetapannya. Dia tahu bahwa besok kamu akan berdosa, tetapi bukan Tuhan yang membuat kamu akan berdosa. Paham nggak? Ya. Nah, jadi mengenai Yudas, ketika dia mengutus anaknya itu, dia tahu apa yang terjadi kepada anak itu. Nah, akan ada satu orang nanti ribuan tahun ke depan, ketika anak manusia itu lahir, maka akan ada satu orang yang akan mengkhianati dia. Maka Tuhan mengucapkan hal ini. Apa yang dia lihat ini kepada para nabi ribuan tahun sebelumnya dituliskanlah oleh para nabi. Maka ketika itu terjadi, digenapilah pengetahuan Tuhan yang dia telah beritahu yang disebut sebagai nubuatan itu. Jadi pengetahuan Tuhan tidaklah dasar penetapan Tuhan. Dia tahu kita akan berdosa, tapi bukan dia yang merancangkan kita untuk berdosa. Karena kita punya apa? Free will. Will yang free. Gitu ya. Oke? Ya, Kak. Ada lagi Kak? Boleh lagi? Ya, satu lagi silakan. Ini Kak, mengenai saya Kristen ya Kak ya. Bukan maksud apa-apa sih. Cuma ingin sekedar tahu aja mengenai agama Katolik begitu Kak. Yang di dalam ibadah itu saya tidak menyebut mereka bahwa mereka menyembah patung yang mereka buat sedemikian rupa, tidak. Tetapi kenapa ada itu Kak? Ada seperti gua Maria, kita berdoa di situ. Terus ada patung-patung Yesus yang di sebagai itu mereka sebagai simbol mereka, padahal di dalam Keluaran itu kan jelas bahwa jangan menyembah bagi patung yang menyerupai apapun, begitu Kak. Ya. Patung itu emang disembah sama mereka. Bertakwah nggak mereka sama patung itu? Saya tidak tahu itu Kak. Nah, mereka tidak bertakwa kepada patung itu, jadi nggak salah. Patung tuh nggak salah. Patung kerubim ada nggak di bait Allah? Di atas tutuk pendamaian. Orang Yahudi kan beribadah mengharap situ. Tunduk lagi ke arah situ. Tapi apakah mereka menyembah patung kerubim itu? Dengan menyembah ke arah kerubim itu? Padahal orang Israel yang dikasih hukum jangan berbuat bagimu patung. Tapi kenapa mereka buat patung kerub? Nunduk-nunduk lagi ke arah patung kerub itu. Lalu mereka menyembah patung. Penyembahan itu harus dipahami apa? Proskunei. Itu artinya apa? Kita harus selidiki. Ya.
Jadi penyembahan itu bukan karena kamu mengarah ke situ menunduk bukan, tetapi memberikan hidupmu untuk ditakwakan kepada Dia yang kamu sebut. Perlu kamu menunduk sama siapapun silahkan, mengharap apapun, menghadap apapun silahkan. Tapi jangan berikan hatimu, jangan jual jiwamu bagi berhala, tapi persembahkanlah itu kepada Allah. Karena hidupmu adalah persembahanmu yang hidup. Roma 12. Tuhan untuk tubuh dan tubuh untuk Tuhan. Ya. Percuma kamu ke gereja tapi hatimu jauh daripada Dia. Itu nggak guna juga. Ya, Iya, betul, Kak. jangan berikan hatimu untuk bertakwa kepada berhala-berhala, tapi berikanlah itu kepada Allah. Itu maksudnya, ya. Jadi mau Oke, buat Kak, apa, makasih. mau buat apa silahkan saja. Yang penting jangan apa? Bertakwa kepadanya selain kepada Allah Tritunggal. Begitu Jo, ya. Oke, Kak. Makasih, Kak, ya. Oke, kita lanjut ya. Itu ya. Jadi tak perlu apa namanya susah-susah payah. Silakan siapa nama? Halo? Halo, selamat malam Kak Elia. Ya malam. Silakan Pak, apa mau ditanya Pak? Ini mau tanya tentang sejarah manusia. Manusia pertama kan Adam dan Hawa. Itu kalau dalam Alkitab kan anak dari Adam dan Hawa kan itu kalau nggak salah cowok semua, yaitu Kain dan Habel. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana untuk mendapatkan keturunan selanjutnya, sementara anak Adam dan Hawa itu cowok semua. Atau misalnya gini, Ada Alkitab situ. bentar, atau misalnya gini, kalau misalkan anaknya Adam dan Hawa ini ada yang cewek, apakah mereka itu nikah sama saudara gitu? Ada Alkitab situ? Nggak ada sih. Cuman Berarti enggak Kristen kau? ya Kristen Kak, saya cuman pengen mendalami iman gitu. Kenapa nggak ada Alkitabmu di rumah? Ini kan di tempat perantauan ceritanya. Ya, jadi saya pengen tahu aja gitu. Sekalian mau mendalami iman gitu Kak. Ya. Oke. Jadi bagaimana mungkin anak-anak Adam itu bisa jadi banyak gitu ya? Iya betul. Anaknya yang dicatat tuh hanya 2. Perlu kamu tahu bahwa Musa ketika menulis Taurat itu dalam prinsip patrilineal. Jadi dari jalurnya laki-laki. Jadi nama laki-laki itulah yang dituliskan untuk melanjutkan garis keturunan. Nah, jadi Adam itu ada anak laki-laki. Ya, nanti baca anak-anak perempuan di Kejadian 5 ayat 4. Itu ada anak-anak perempuan. Nah, pada saat itu mereka saling mengawini anak-anak laki-lakinya Adam dan anak-anak perempuannya Adam. Loh, bukannya nggak boleh Kak Elia itu atau apa yang saudara itu saling menikah? Ya, itu tidak diperbolehkan pada saat zaman Taurat. Di zamannya Adam dan Hawa Taurat kan belum ada. Oke Kak. Tapi di zamannya Musa baru Taurat itu ada. Jadi kawin campur itu diperbolehkan sebelum zamannya Taurat. Tapi setelah Taurat udah enggak. Gitu ya. Oke. Jadi gitu ya. Oke. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Tuhan berkati. Banyak kali teman-temanmu di situ. Mau masak ikan. Silakan Gemini. Cuti ya. Oke. Bah. Lanjutlah. Apa mau tanya apa? Sorry Kak, ini akun cewek saya. Oke, lalu mau tanya apa? Mau tanya mengenai lahir baru. Itu kan ada beberapa gereja yang alirannya itu mengharuskan kita untuk lahir baru, padahal sebelumnya kita udah dibaptis gitu.
Mohon penjelasannya, Kak. Lahir baru itu bukan baptisan, lahir baru itu pertobatan yang ditandai dengan baptisan. Lahir baru itu hidup yang baru di dalam roh. Bukan dibaptiskan udah lahir baru, enggak. Dibaptis lalu bertolak belakang dengan hidup yang lama, itu lahir baru. Oh, kalau kemudian dia jatuh lagi gimana, Kak? Lahir baru lagi atau gimana? Oh enggak, dia jatuh lagi kan ketika dia lahir, makanya definisi lahir baru itu adalah dia jijik terhadap dosa itu. Tetapi kadangkala dia masih jatuh dalam dosa itu. Tapi hatinya nggak pengen di dalam dosa itu. Tapi dia pengen keluar dari sana. Makanya setiap orang yang tidak dilahirkan kembali itu tidak masuk dalam kerajaan Allah. Itu maksudnya setiap orang yang tidak diperbarui dalam hidupnya tentang cara dia berpikir tentang dosa dan segala macam, dia tidak akan berkenan di hadapan Allah. Jadi setiap orang Kristen itu wajib lahir baru, yang artinya dia harus membenci dosa. Lahirnya kita yang pertama ke dunia ini di dalam dosa, maka lahir barunya kita haruslah membenci dosa. Meskipun dengan membenci dosa kita masih tetap bisa jatuh dalam dosa itu. Tetapi di dalam kebencian kita akan dosa, itu menandakan bahwa roh yang kudus itu diam di dalam kita sebagai materai. Karena kehendak roh itu membenci kenajisan, membenci dosa. Maka ketika kita membenci dosa, artinya roh itu sudah ada di dalam kita. Yang tidak terlahir kembali dari air dan roh tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Baptisan adalah tanda, tetapi roh di dalam kita itu dikenali dari buahnya. Kalau kamu dibaptiskan dengan air, tapi kami masih senang-senang berenang dengan dosa, artinya roh itu tidak ada di dalam kamu. Tapi ketika kamu dibaptis dengan air, lalu kamu memiliki kebencian kepada dosa, tapi masih tetap jatuh di dalam dosa, artinya roh itu ada di dalam kamu, tetapi kamu belum mengeluarkan dia sepenuhnya dan mengandalkan dia sepenuhnya. Maka kadangkala kamu mendukakan dia dalam hidupmu, tetapi tidak menghujatnya dengan tidak menerimanya. Jadi kamu harus paham lahir baru itu apa. Oh gitu, oke Kak. Sekarang udah paham. Berarti nggak ada kaitannya dengan baptisan ya, nggak harus mau lahir baru harus dibaptis direndam lagi, nggak gitu. Itu Enggak. tidak ini konsep. Satu lagi Kak, mengenai baptisan. Oh ya, mengenai baptisan roh gitu Kak. Kan di beberapa gereja ada yang baptisan roh itu kayak bahasa roh terus dimasukkan roh apa itu di dalam jemaatnya, ikutin bahasa yang mereka gunakan gitu. Itu tolong dijelasin Kak, maksudnya kan baptisan roh itu juga banyak yang gagal paham. Baptisan roh itu bukan bahasa roh. Baptisan roh itu terjadi seketika, ketika dia dibaptis air. Baptisan roh dengan baptisan air itu nggak terpisah. Nah, itu kesalahan beberapa orang, dia memisah-misahkan. Baptisan roh itu harus bisa bahasa roh, itu nggak begitu. Baptisan roh itu sepaket dengan baptisan air. Jadi ketika kamu dibaptis dengan air, pada saat yang sama kamu dibaptis menurut roh. Karena yang air itu yang kelihatan, roh itu yang tidak kelihatan, misteri. Jadi ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Air itu menjadi saksi di bumi, roh itu menjadi saksi di sorga. Nah, makanya kita dibaptiskan dengan roh, itu artinya kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Gitu. Jadi bukan kamu belum dibaptis Roh Kudus karena belum bisa, lalu kamu pisah-pisah, dia baptis air tapi Roh Kudus nggak datang, cuma air aja. Lalu untuk apa kau dibaptis dengan air kalau di dalam air itu tidak ada misteri? Ya, di dalam air itu secara rohani ada misteri. Jadi kalau orang bilang kamu baptis air dengan air baru nanti baptis dengan Roh Kudus, jadi air dengan Roh Kudus dipisah-pisah. Lalu untuk apa dia diairi kalau nggak ada Roh Kudus di dalam misterinya itu? Gitu. Jadi itu sepaket, ya. Oke Kak, thank you, blessing. Oke. Ya, silahkan Yohanaisi, kamu mau tanya apa? Shalom. Shalom. Kak, boleh tanya nggak? Oh ya, silakan. Mau tanya apa? Saya kan awalnya ini Muslim. Tapi belum jadi Kristen juga sih. Oke, lalu? Itu apa perbedaan Tuhan Allah sama Yesus?
Oke, Tuhan Allah yang kamu maksud di sini Tuhan Allah di imanmu Islam atau dalam iman kami Kristen? Dalam iman Kristen. Oke. Nah, jadi apa bedanya Tuhan Allah dan Tuhan Yesus begitu ya? Ya. Oke. Tuhan Allah itu adalah Yesus. Yesus adalah Allah. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus. Nah, dalam iman Kristen, Allah itu bukan nama, sama tidak seperti di dalam iman Islam yang mengatakan Allah itu adalah nama. Dalam iman Kristen, Allah itu adalah hakikat. Jadi Yesus itu adalah namanya Sang Firman, Allah adalah hakikatnya Firman, dan Tuhan adalah gelarnya Firman. Sama seperti kamu. Hakikat kamu manusia, nama kamu Yohana Esi, lalu gelar kamu pelajar. Gelar kamu pelajar, nama kamu Yohana Esi, lalu hakikat kamu manusia. Nah, dia hakikatnya Allah, gelarnya adalah Tuhan, namanya adalah Yesus. Jadi, dalam iman Kristen, itu tidak memiliki pemahaman seperti di iman Islam bahwa Tuhan adalah Allah, Allah adalah Tuhan. Tidak, karena Allah itu adalah hakikat, sedangkan Tuhan itu adalah gelar. Jadi Allah adalah hakikatnya Yesus sebagai yang ilahi, Tuhan adalah gelarnya dia sebagai penguasa, dan Yesus adalah namanya ketika dia berinkarnasi menjadi manusia. Karena arti nama Yesus itu berasal dari kata Ibrani Yehoshua yang terdiri dari dua akar kata yaitu Yehova dan Yasha. Yehova artinya Tuhan ya, atau nama kudusnya Allah. Lalu Yasha itu artinya keselamatan. Jadi arti nama Yesus adalah Allah atau Tuhan adalah keselamatan. Gitu. Jadi Tuhan Yesus itu gelarnya Tuhan, hakikatnya adalah Allah, dan namanya adalah Yesus. Tetapi Yesus bukanlah Allah Bapa. Gitu, ya. Ada lagi yang mau kamu tanya? Kalau kamu masih bingung. Apa tadi nggak kedengaran suaranya? Iya, jaringan kamu soalnya macet. Siapa namanya? Yohan. Jaringan kamu nggak stabil. Ada lagi yang mau kamu tanya? Berarti Yesus itu bukan Allah. Yesus adalah Allah, tetapi bukan Bapa. Yesus adalah Allah, tetapi bukan Sang Bapa. Gitu. Sama seperti kamu, tubuhmu bukanlah pikiranmu, tapi pikiranmu adalah manusia, tubuhmu adalah manusia, kan? Tetapi tidak ada dua manusia, hanya ada satu manusia. Nah, Yesus itu bukan Bapa karena Yesus adalah pikirannya Bapa, firmannya Bapa. Tetapi karena Bapa adalah Allah, maka Yesus yang adalah pikirannya Bapa pastilah Allah. Gitu. Ya? Ya, oke, baik. Ada lagi yang mau Terima kamu kasih tanya? ya penjelasannya. Ada lagi yang mau kamu tanya? Silakan. Apa yang masih bingung, masih belum ini belum apa segala macam, silakan aja, nggak apa-apa. Itu Elis jelaskan sama dia arti apa Trinitas biar dia tahu. Oke, arti Trinitas itu apa? Bentar ya, saya tunjukkan ke kamu apa itu Trinitas. Ini kamu harus ikuti dengan baik. Pengertiannya bagaimana? Bentar ya, saya buka catatan saya. Oke. Ini disimak baik-baik ya, biar kamunya tidak ketinggalan. Bentar ya, sini saya put di sini. Oke. Duh, jatuh kok. Ada yang komen baru lagi. Bentar ya, saya ini ya. Ada netizen komen istilah baru lagi. Nih ya, coba kamu coba ikuti ya, nih. Ya. Ya, jadi Allah Tritunggal atau Trinitas itu berasal dari dua kata tri dan unitas.
Tri itu artinya tiga, unitas itu artinya keesaan. Jadi Trinitas itu adalah ketigaan yang esa atau a compounded singleness. Nah, kalau dari definisi ini Trinitas itu ribet, tetapi seperti apa ilustrasi Trinitas itu? Jadi begini, Allah yang esa dalam iman Kristiani Allah itu esa. Di dalam Ulangan Musa mengatakan Allah itu esa, di Perjanjian Baru Tuhan Yesus juga mengatakan Allah itu esa. Nah, kalau Allah itu esa, lalu bagaimana dan apa itu Trinitas? Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Nah, Sang Bapa ini adalah pribadi yang kekal. Nah, Sang Bapa ini memiliki nama perjanjian yaitu Yod-He-Vav atau Yahweh orang baca. Nah, sifatnya Sang Bapa ini dia itu transenden, dia tidak terhampiri, dia tidak kelihatan. Arti namanya Sang Bapa, nama perjanjiannya adalah Sang Ada. Nah, Allah yang esa yang adalah Bapa ini di dalam dirinya Bapa. Di dalam Bapa, dia memiliki yang disebut dengan firman. Atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai logos. Logos itu adalah daya cipta, ilmu, kecerdasannya Sang Bapa. Di mana Sang Bapa menjadikan segala sesuatu itu menggunakan firman-Nya. Makanya dikatakan berfirmanlah Allah jadilah terang. Kalau Allah adalah Bapa, 1 Korintus 8 ayat 6, berarti Sang Bapa menjadikan terang menggunakan firman yang di dalam dirinya. Dan firman itu disebut sebagai anak. Dan tanpa firman yang adalah anak, Sang Bapa tidak menjadikan apapun. Yohanes 1 ayat 3. Nah, selain memiliki firman, Sang Bapa ini di dalam dirinya, dia memiliki roh. Yang oleh rohnya itu ia memancarkan misterinya, dan oleh rohnya itu ia menghidupi segala sesuatu. Menurut Ayub 33 ayat 4. Jadi Sang Bapa, firmannya Bapa sendiri atau pikirannya Bapa, dan rohnya Bapa sendiri, itulah Trinitas. Nah, firmannya Bapa ini menjadi manusia, itulah Yesus. Ketika dia berinkarnasi, inkarnasi ini artinya di dalam daging, inkarni, di dalam karni itu daging. Jadi karnivora itu pemakan daging, jadi inkarni itu di dalam daging. Jadi firman yang keluar dari Bapa datang menjadi manusia, dan ketika dia datang menjadi manusia, dia lahir dan diberi nama Yesus. Yang arti nama Yesus itu adalah Allah adalah keselamatan. Nah, ketika dia menjadi manusia, otomatis di dalam dirinya dia memiliki dua kodrat. Dia adalah Allah karena dia adalah firman-Nya Bapa yang adalah Allah, dan dia adalah manusia. Dan ketika dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi iman Kristen tuh nggak pernah percaya Tuhan itu mati, Allah itu mati, itu nggak ada. Jadi Bapa, firman-Nya Bapa sendiri, rohnya Bapa sendiri, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itulah Trinitas. Jadi iman Kristen itu enggak pernah mempercayai ada 3 Tuhan, ada lebih dari 1 Tuhan, enggak. Kami percaya Allah itu esa, Ulangan 6 ayat 4, itu jelas. Tuhan Yesus pun mengatakan Allah itu esa, tetapi keesaan Allah itu kan tidak seperti seonggok batu. Tapi keesaan Allah itu penuh dengan yang disebut dengan misteri. Dan Allah telah menyatakan bagaimana misterinya dia. Bahwa dia bersama dengan firman-Nya dan rohnya itu kekal sejak semula. Karena Allah itu hidup dengan rohnya yang kudus yang diam di dalam dia, itulah Roh Kudus. Dan dia itu aktif mencipta dengan firman yang ada di dalam dia sejak kekekalan. Ini Trinitas. Jadi Trinitas itu enggak pernah mempercayai ada 3 Tuhan, lalu diikat jadi satu, dikelompokkan. Itu enggak pernah dipercayai oleh orang Kristen. Gitu. Cuma kan kebanyakan orang-orang membenci kekristenan yang pada akhirnya jatuh kepada kesimpulan dan framing yang tidak sesuai dengan apa yang kami imani. Gitu loh. Makanya Bapak Gereja Agustinus dari Hippo itu mengatakan bahwa Tritunggal itu sudah ada sejak di Perjanjian Lama dalam Kejadian 1 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Pembukaan Alkitab tuh udah Trinitas. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ada Allah. Di siapa Allah di sana? 1 Korintus 8:6 ada Sang Bapa.
Lalu ayat 2, roh Allah melayang-layang. Lalu ayat 3-nya firman Allah. Bapa, firmannya Bapa, rohnya Bapa, ternyata sudah ada dalam kitab Kejadian, ya itulah Trinitas itu. Gitu, ya. Boleh tanya lagi enggak? Ya, silakan satu lagi, kita lanjut ke yang lain nanti. Kenapa ada kitab lama dan kitab baru? Ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu bukan kitab yang diubah-ubah. Jadi mungkin kamu berpikir perjanjian baru adalah perjanjian lama yang direvisi, yang diubah-ubah tulisannya, lalu ditambah-tambah atau dikurang-kurangi. Enggak begitu. Perjanjian lama itu adalah tulisan para nabi, nubuatan para nabi sebelum Yesus lahir ke dunia. Jadi para nabi itu bernubuat. Para nabi itu bernubuat dan menuliskan kitab mengenai datangnya Mesias. Nah, ketika Yesus sudah lahir dan apa yang Tuhan Yesus lakukan itu dicatat di perjanjian baru. Jadi, perjanjian lama adalah tulisan para nabi sebelum Yesus lahir. Perjanjian baru adalah tulisan rasul-rasulnya Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus lahir. Jadi nggak ada tuh yang diubah-ubah. Makanya isinya kitab perjanjian lama dengan isi kitab perjanjian baru itu berbeda. Jadi nggak ditambah-tambah, nggak diubah, nggak begitu. Karena sebelum ketika Tuhan Yesus datang ke dunia pun, kitab perjanjian lama tuh udah selesai, dikumpulkan, udah dikanonkan. Itulah yang dipakai Tuhan Yesus di sinagoga, ketika dia mengajar dan lain sebagainya. Gitu. Nah, sedangkan perjanjian baru di zamannya Tuhan Yesus kan belum rampung jadi satu kitab. Masih ditulis, masih di selembaran-selembaran, baru dikumpulkan, baru dipersatukan dengan perjanjian lama itu. Ya itu dia. Gitu. Jadi nggak ada diubah-ubah. Kan kalau orang lain kan biasanya nge-framing iman Kristen, kitab kalian kok ada yang lama, kok ada yang baru. Yang lama yang baru. Bingung jadinya kan, kok bisa lama, kok bisa ada yang baru. Nah itu, lama baru itu bukan yang di-upgrade, tetapi itu tentang masa penulisannya. Perjanjian lama ditulis oleh nabi-nabi sebelum Tuhan Yesus lahir, perjanjian baru ditulis oleh rasul-rasul ketika Tuhan Yesus sudah lahir. Nah, jadi bedakan. Jadi bisa dikatakan bahwa perjanjian lama adalah nubuatan, perjanjian baru adalah penggenapan. Misalnya begini, aku menubuatkan bahwa nanti Yohanesi akan menjadi Kristen. Nah, itu dituliskan nubuatnya. Baru ketika kamu jadi Kristen, aku tulis lagi bahwa Yohanesi pada akhirnya telah menjadi Kristen, menggenapi nubuatan yang telah aku tulis dulu. Nah, itu kan dua. Nah, nubuatan itu kusebut perjanjian lama, yang sudah terjadi itu aku sebut perjanjian baru. Paham ya? Oke, paham. Nah, gitu. Oke ya? Oke, terima kasih ya. Oke, semangat selalu sister ya, mencari kebenaran di dalam Tuhan. Kita lanjut ya. Siap. Ya memang begitulah ya. Saya baru bisa live hari ini karena memang beberapa hari lalu saya melayani ke Malang, saya pergi jauh. Jadi saya tidur di kereta itu berapa 14 jam ya aku ya, sampai bengkak-bengkak kakiku. Tapi itu pengalaman yang luar biasa, pertemuan kita sangat berkesan, sambutannya begitu hangat dan pokoknya kita diberkati untuk memberkati gitu ya. Nah, jadi yang mau saya sampaikan adalah biarlah Anda semuanya teguh di dalam Kristus. Saya yang hina ini hanyalah alat untuk menyampaikan apa yang perlu untuk disampaikan. Tapi sejatinya pelayanan itu semua orang dipanggil untuk itu. Kita memang datang sebagai visi, sebagai bentuk penghambaan bagi Kristus. Karena apakah gunanya kita jikalau bukan oleh karena Kristus? Sehingga oleh karena kasih karunia-Nya Kristus, maka pelayanan kita adalah penghambaan kepada Dia. Agar di dalam penghambaan kita itu dinyatakan sebagai balas budinya kita kepada keselamatan yang kita peroleh dari Kristus. Jadi layanilah Allah dengan hidupmu yang penuh dengan buah-buah yang lebat.
agar pada hari penuaian kamu diperhitungkan sebagai milik yang kudus dan dipersatukan dengan mereka yang akan menerima perjamuan kawin anak domba. Agar di dalam iman itu, agar di dalam keselamatan itu, seluruh dunia dapat berkata bahwa Dialah Tuhan satu-satunya yang berhak menerima segala sesuatu. Agar nama Bapa dipermuliakan di dalam hidupmu, dalam hidup saya, dalam hidup kita semua. Karena hal terbesar yang bisa kita banggakan sejauh ini adalah salibnya Kristus. Setelah itu, nothing. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Janganlah bermegah oleh karena kekayaanmu, kekuatanmu, atau kebijaksanaanmu. Tapi biarlah kita bermegah oleh karena Ia mengenal bahwa Akulah Tuhan yang penuh belas kasih, keadilan, dan kebenaran. Jadi marilah selalu setiap hari senantiasa belajar untuk mengenali dan menyelami belas kasih-Nya Tuhan, melihat keadilan Tuhan, dan memahami kebenaran Allah di dalam kasih dari Bapa, di dalam keadilan di dalam Kristus, dan di dalam kebenaran dari Roh, agar kita juga turut dipersatukan di dalam persekutuan yang kekal itu oleh anugerah. Jadi Tuhan memberkati Anda, Tuhan memberkati saya pribadi, memberkati kita semua. Doakan saya, dan saya akan mendoakan kamu setiap harinya. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Bye. Shalom.